لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmin, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma hadrati Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Muti Muhammad Nawawi Al-Jalil. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tsumma hadrati Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumar hadran bilahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana khairal bab wa yassir ala ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana yassir lana wa la tu'asir alaina. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma iftah lana bi fudil arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Miftahus Sholihin Al-Mukarram Bapak Ustaz Kendi beserta jajaran, semoga senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan para hujjaj, para asatidz, para tuan guru, jamaah tahlim, insyaallah kita semua senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihujani curahan rahmat, taufik serta hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat-nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Dengan nikmat-nikmat itu kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Teriring salat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikut yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kepada jemaah yang saya muliakan, kesempatan malam hari ini saya akan lanjut bab istinja bil hajari. Jadi waktu bulan lalu saya terang tentang ciri-ciri balik ya. Sudah selesai ya, lanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala fi kitabihi wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin.
Faslun fi bayan istinja'il bil hajari wa wal musamma bil mutahhil mukhaffafi wa ammal ma'u fa huwal mutahhirul munzilu. Sampai situ dulu. Faslun ay hada faslun, ini yaitu pasal fi bayan istinjal bil hajari, di dalam menerangkan istinja. Kalau orang kampung cebok ya, orang kampung kita cebok, bersuci ya dengan batu. Jadi kita pas ngaji kitab kasih pak tahu, oh iya, ternyata cebok boleh pakai batu. Ini zaman dulu pak, waktu saya kecil tuh kalau BAB di sono ceboknya jauh. Ada bahas, oh kepet lu ya. Dulu zaman dulu, waktu saya kecil. Kalau sekarang enggak ada, tapi bisa jadi kalau di dalam pedalaman. Bab ini pasalnya menerangkan tentang istinja dengan batu. Wa wal musamil mutal mukhaffafi, dan ia beristinja dengan batu dinamakan dengan bersuci yang paling ringan. Jadi paling ringan dengan bersuci. Wa amal ma'u fa wal mutahhirul munzilu, sedangkan bersuci dengan air ya, itu dinamakan bersuci yang bisa menghilangkan najis secara totalitas. Artinya ketika misalkan kita memang bersuci dengan batu, cebok dengan batu, tentunya ada syarat-syaratnya kan gitu. Apa bisa Pak Agu zaman sekarang? Bisa aja Pak. Setiap ulama mengarang, Nabi menjelaskan, itu pasti terjadi di suatu daerah. Mungkin kita tidak, tapi tempat lain bisa jadi kan gitu. Atau kita bisa mengalami ketika kita dalam perjalanan suatu wilayah, tiba-tiba pengen BAB, nggak ada air. Wah dulu ngaji, ditoslihin, boleh pakai batu. Cari batunya kan gitu. Iya artinya kayak tayamum kan gitu. Kayak tayamum kan nggak mesti harus nggak ada air, sakit bisa tayamum kan syarat-syarat. Wa yajibul istinja'u 'alal fawri 'indal khasiyati tanjisi ghairi mahallihi, dan wajib beristinja dengan secara kontan indal khasiyati tanjisi, ketika khawatir takut ternajisi selain tempat keluarnya najis. Nanti emang rada ribet Pak namanya kita nggak pakai harokat ya. Saya kayak dari pakai neleng ini salah kan emang. Makanya kalau misalkan mana yang salah, kawan-kawan jangan diam aja. Salah tuh Pak Agus. Jelas kita kan mudzakaro ini. Jadi dalam konteks ini bukan berarti saya guru, kita mudzakaro, cuman saya itu paling mimpin maksudnya. Paham ya? Kan di sini kan banyak asatid nih. Kalau misalnya salah tuh Ustaz. Bacanya salah, i'rabnya, paham juga salah. Monggo, nggak usah takut-takut Pak, saya senang. Karena memang kita ini kan nggak ada harokatnya. Wajib istinja, bercebok, cuci dengan kontan secara langsung ketika khawatir menajisi selain tempat yang keluar najis itu. Au iradatin na'il salati min kulli kharji minal farji najasin yulawisul mahalla. Atau ia berkehendak untuk melakukan salat umpamanya. Min kulli kharji minal farji najisin, dari setiap sesuatu yang keluar dari kemaluan yang ternajisi atau bernajis, yulawisul mahalla, yang bisa mengotori najis itu di tempat yang lain. Jadi nanti detail Pak ini. Jadi nggak semua bisa dikalahkan dengan batu. Artinya ada yang boleh dengan batu istinja itu, ada yang tidak. Ada yang harus dengan air, tapi ada yang boleh dengan batu. Ada syarat-syaratnya. Terus batunya juga nggak sembarangan. Ada batu khusus. Jadi nggak bisa semua dipakai. Nah kalau di kapal yang umroh itu kalau istinja itu di kapal, saya pakai tisu Pak. Waduh ribet banget, makanya itu saya kagak BAB di kapal, kencing doang dong. Kricik dikit banget. Di kapal irit banget air, air pakai tisu. Tapi alhamdulillah berangkat
Pulangnya itu kan berangkat habis 9 jam itu di kapal itu. Alhamdulillah ngerti itu Pak, soalnya nggak BAB. Paham itu, kencing cuma sekali sih alhamdulillah. Pada saat uang kencing sebenarnya, tapi cuma sekali itu, luar biasa. Yugsalu bil ma'i ayum sabil hajari, yang dibasuh najis itu dengan air atau diusap najis itu dengan batu. Jadi kalau misalkan kita BAB, disegerakan kita membersihkan, khawatir najis itu mengenai tempat yang lain, dibasuh dengan air atau diusap dengan batu. Surutu ijza'il hajari lima yaktasir alaih samaniyatun, syarat-syarat beristinja dengan bagian-bagian batu lima yaktasir alaihi, terhadap orang yang meringkas bersucinya dengan batu, samaniyatun itu ada 8. Syarat-syaratnya 8. Ini nih kayaknya mah kalau saya mah kayak nggak mungkin bisa cebok dengan batu kayaknya mah. Soal makan sama jorok, waduh dimakan. Ya, iya saya. Mie pakai saus. Jadi makanya BAB-nya kagak bener dah. Iya kalau saya ini mah, kalau kalian kan makannya beda, burger apalagi tuh. Ayamnya kayak Kentucky apa namanya itu, kelas atas dah. Saya makan gado-gado Pak. Makanya kalau BAB udah kagak bener udah. Kopinya kapal api, wah mantap. Ahaduha ayakuna bisalasat hajarin aw salasat atrafil hajari wal hasal in walau hasal in qa'u biduniha. Yang pertama, syarat pertama dari yang ke-8 itu bahwa ia melakukan itu ceboknya, maksudnya pakai cebok masa nggak apa-apa ya? Takutnya terlalu nggak apa-apa ya, umum ya. Kalau saya di kampung bahasa cebok Kuskendi, lu cebok belum lu, kepat lu ya. Kalau di kampung umum ya, nggak apa-apa ya. Yang pertama bahwa saya melakukan istinjanya atau bersucinya dengan 3 batu. Au salasat arafi haj, atau dengan 3 sudut batu. Yang pertama ingatnya syaratnya 3 batu. 3 batunya. Atau batunya gini ya. 3 atau begini ya. Kadang mah 3 apa begini, 4 begini. Atau 1 batu punya 3 sudut. Yang gede tapi batunya gede, ada 3 sudut. Ada 3 pojokan, Pak. 3 pojokan, 3 sudut. Saya ulangin. Soalnya biar paham ini ya. Kalau nggak paham ntar malah nggak bener. Belepetan soalnya. Jadi 8 syarat ini minimal 2 pertemuan kelar ya. Minimal 2 pertemuan. Kalau sekali nggak ketemu, karena waktu kita cuma 35 menit. Yang pertama syaratnya batunya 3 atau 1 batu punya 3 sudut. Walau hasal engkau biduniha, sekalipun dan jikalau bersih selain 3 batu. Arti gini, walau hasal engkau biduniha, dan jikalau berhasil ceboknya itu bersih itu bukan dengan 3 batu, 1 cukup maksudnya. 1 cukup tuh. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Rasul, ada Nabi sabdanya. Jadi bukan cuma cebok dengan batu ulama mengarang sendiri, ada referensinya gitu Rasul itu apa? Para ulama itu bukan asal mengucap, bukan asal ngucap, ada referensinya. Kata ulama kita, liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasul, wal yastanji bisalasat ahjarin, dan hendaklah ia itu bersuci dengan 3 batu. Berarti kalau misalkan berhasil 1 batu, tetap tambah lagi sampai 3. Misalkan, Pak saya mah BAB-nya dikit banget Pak, 1 batu bersih, tambah harus 3 batu. Sabda Nabi, wal yastanji bisalasati bihjari, hendaklah ia cebok bersuci dengan 3 batu.
batu. Artinya ketika si bapak misalkan BAB-nya sedikit terus pakai batu, satu bersih misalkan harus bersih, tetap ditambah 2 batu lagi 3 batu. Bisa dipahamin ya? Ini penting lupa. Jangan dikira zaman sekarang banyak air bagus. Bisa jadi kita lagi sakit, naudzubillah nggak kena air sama sekali BAB. Waduh, kena air saya langsung kayak mau mati. Pakai batu dipakai, nyari batu. Cokel boleh pakai batu, korek-korek. Nggak mau. Ledes tuh. Ada cara Pak. Batunya yang bagus, tapi yang kayak tembikar ya. Kayak nyerap air ya. Tapi bukan yang kasar Pak, bukan yang geruduk-geruduk lah, habis bol kita. Yang ada habis cebok ke rumah sakit. Ini penting ya Pak, makanya kalau fikih itu agak vulgar. Si gajah ada, nggak apa-apa. Nggak apa-apa aja. Ini penting nggak? Ini mah nggak jorok nggak? Artinya ini mah umum. Nah, falau lam yahsul illa bi aksara minas salasati wajabat ziyadatu 'alaiha. Dan jikalau tidak berhasil, tidak bersih dengan 3 batu, illa kecuali biaksara minas salasati, kecuali dengan lebih banyak dari 3 batu, lakukan itu. Wajibat jatuh 'alaiha, dan wajib menambah terhadap 3 batu. Contoh begini, misalkan pertelasin, misalkan dia BAB, misalkan pas 3 batu, lah ini kok masih ada, kayaknya belum bersih nih, kita nggak pede kayaknya. Tambah apa lagi? 1 batu, 4 batu, udah bersih, tambah lagi harus ganjil. 3 batu nggak bersih nih, tambah lagi, tapi ganjil. 3, 5, 7, 9, 11. Yakin kalau 11 batu, bol hancur Pak. 11 batu. Nah kalau 11 batu, saya yakin habis dubur kita. Artinya kalau 3 nggak bersih, tambah lagi 2, biar jadi tilim ganjil. Sesuai apa nih? Wayusanul itaru in hasolal inqa'u bisab'in. Jadi disunahkan batunya ganjil. Jadi jika bersih dengan batu yang genap. Artinya begini, misalkan bapak, saya ulangi lagi, disunahkan dibentuk harus ganjil. Dapat 4 batu bersih, harus tambah 1. Jadi ganjil. Atau misalkan bapak 3 batu nggak bersih, bagus, tambah lagi 4, 5, pas 6 bersih nih. Wah, udah bersih badah. Harus tambah 1, biar ganjil. Apa dalilnya? Nah ini dalilnya. Wa yusanul itaru in hasal inqa'u yas bisaf'in. Disunahkan batunya ganjil sekalipun istinjanya bersih dengan batu yang genap. Itu maksudnya. Bisa dipahamin? 1. Mas nyambung. Wal afdhalu fil kafiyati ayabda'al bil awwali mimma qaddam safhati yumna. Dan yang paling utama di dalam kafiyatnya, caranya istinya dengan batu, ayabda'a bil awwali mimma qaddam safhati yumna, yaitu memulai batu yang pertama itu dari depan sisi kanan. Ini bool. Dubur maksudnya. Ini saya susah sih kalau orang kampung ngomongnya. Jadi ampuran nih pemirsanya, kalau misalnya ada yang lihat bahasa saya kurang sopan, ampuran. Ini dubur. Depannya pada sini. Putar. Sofhata itu bukannya bool tapi pinggir. Ya. Bukan tempatnya keluar tai, bukan, tapi pinggirannya. Iya, bukan tempat keluar kotoran, pinggirannya. Kalau kita berdiri, kelepit tuh. Ngelepit tuh, sofhatan namanya itu. Lepitan. Ya, hati biar sih paham. Nah tuh, hilangan saya ini. Dari sebelah kanan, batu yang pertama, yudiruhu qalilan ayusilla ila ladil badaminku. Jadi diputer pelan-pelan hingga sampai ke tempat pertama kali muter.
Ini dubur, sofhata pinggirannya diputar dari kanan. Pelan-pelan Pak. Jangan begini, hancur bol kita. Iya emang pelan-pelan. Maka diajarkan dia. Ulama mengajarkan waidir ruhu qalilan qalilal ayusilla ilal ladzi bada minhu. Diputar ya, memutar sofhatanya itu, batunya itu ke sofhata dengan sedikit-sedikit sampai ke awal putaran. Batu pertama tuh, ya. Sumasani mimakada safar yusro kadalika. Batu yang kedua sama, putarannya cuman dari sisi kiri, kayak kanan nih, kanan kiri. Pelan-pelan Pak, pokoknya berusaha pelan-pelan. Saya yakin Bapak ada yang begini mikir, pasti. Ya hati Bapak. Sekarang bagus, banyak air bagus. Enggak pusing dah. Jadi makanya ulama kita ngarang Nabi bersabda nggak mungkin bersabda kalau nggak punya tujuan. Bisa saja naudzubillah kita sakit kayak saya dulu kemarin sakit parah itu. Boro-boro mau mandi mau cepat kena air aja mau guter. Nyari batu cebok batu puter bola-bola mer mau nggak mau pakai batu. Jadi jangan berpikir Bapak, nah sekarang bagus air banyak. Iya kalau kayak kemarin sakit saya komplikasi tahun 2010. Kencing manis komplikasi semua kena airnya, jangankan mau mandi cebok, kena air aja orang setrum mau nggak mau nyari batu mah 7 mah dah ganjil puter mau nggak mau atau pakai tisu, tapi jangan pakai roti ya, awas dilarang sama kitab ini, yang dimuliakan nggak boleh pakaian pun nggak boleh pakai tisu kan memang udah umum. Masya Allah, sampai begini dia. Kemudian sumayamuru salisa ala sofate wal masra bati jami'ah. Batu yang ketiga melewati batu yang ketiga tuh atas dua sisi dan dubur jami'an seluruhnya. Dubur itu tempat keluarnya ya. Kalau sofata kan pinggirannya sisi. Kalau dubur itu pas keluarnya koid. Tempat kotoran najis itu keluarnya. Qala bil misbahi, kemudian telah dikatakan dalam kitab Misbahul Munir ya, kamus bahasa Arab itu. Wal masrabatu bi fatir ra'i la ghairu majral ghaiti. Jadi ulama kita nih Syekh Nawawi sampai hati-hati menjelaskan. Apa isi masrobah itu? Dijelaskan ulama kita. Karena khawatir generasi berikutnya nggak paham apa isi masrobah. Begitu ulama kita hati-hatinya. Kata Syekh Nawawi dikatakan dalam kitab Misbah, al-masrobah bi fatir ra la ghairu. Kalimat masrobah di fataroknya wal masrobatu. La ghairu tidak selainnya. Majral itu tempat mengalirnya itu kotoran najis ya, tempat mengalirnya. Wa marajau dan tempat keluarnya kotoran itu, tempat mengalir dan tempat keluar kotoran. Masrobah nama itu. Kalau bahasa kita mah dubur Pak. Kalau bahasa kan bool Pak, ya jelas. Ya kan udah jelas Bos Kendi, takutnya apa sih dubur? Enggak bool. Ya jelas dah. Dia si jaga aja gak ngerti kalau dual mah, udah paham dia. Banget tapi ngerti mah. Sumiyat bidzalika linsurabil kharji minha faya ismul maudhi'i. Dinamakan itu masrobah karena tempat mengalirnya sesuatu dari keluarnya kotoran itu. Faya ismul maudhi'i. Maka ia masrobah itu dinamakan lil maudhi, tempat keluarnya najis. Paham ya? Yang pertama batunya tiga atau satu tapi punya 3 sudut. Dan jikalau sudah bersih dengan 2 batu harus tambah 1 lagi jadi ganjil. Atau misalkan sudah bersih bagus batunya genap, tinggal membersih tambah lagi 4, 5, 6 sudah bersih,
harus tambah satu lagi jadi 7. Sesuai dengan sabda Nabi. Wal yastanji bisalasi ahjarin, dan hendaklah bersuci dengan 3 batu. Paham sudah ini? Yang pertama. Wasani ayung qiyal mahala bihaitsu la yabqa ila sarun la yaziluhu illal ma'u aw sogi aw sigarul khazafi. Saya sengaja Pak, saya baca i'rabnya ya. Enggak saya wakaf. Tujuan saya ketika i'rab salah ada yang membetulkan, itu harapan saya. Maka saya baca enggak saya wakaf, saya baca i'rabnya. Harapan saya ketika saudara-saudara yang melihat kesalahan saya dibetulkan, dijapri. Salah itu baca tak ada, kan ilmu buat saya. Paham ya? Kalau dibetulkan senang, Pak. Wasaniha ayung qiyal mahala bihaitsu la yabqa illa asarun la yazilu ilal ma'u aw sigarul khazafi. Yang kedua syaratnya beristinja dengan batu, yaitu bahwa najisnya bersih dari tempat keluarnya kotoran. Maksudnya gimana bersih nih? Mulus, plong. Enggak. itu mah gak bisa, Pak. Pokoknya mah gak bisa cebok dengan batu kalau misalkan keluar najisnya blepetan. Yang bagus plong. Nah, itu memakannya beda. Burger kayaknya ya. Kalau saya makan pecak lindung, waduh. Rasanya nggak bisa dah, nggak bisa kayak begitu. Tapi kita tetap kita baca. Yang kedua syaratnya istinja dengan batu yaitu bersih. Najis itu tempat keluarnya. Bihaitsu la yabqa ila saril la yaziluhu. Dengan sekira-kira tidak ada sisa kecuali bekas yang tidak bisa dihilangkan dengan batu. Illa kecuali dengan al-maut, dengan air, au sigar khajab, atau dengan tembikar ya. Pecahan tembikar. Dia kayak macam agak halus dia, nyerap tembikar. Bisa dipahamin ya? Jadi harus suci, bersih tempatnya, tempat keluar kotoran itu nggak boleh kemana-mana. Itu yang kedua. Wa salisu ala yajafa anajisu li anal hajara la yaziluhu hinaidin. Yang ketiga syaratnya bersuci dengan batu bahwa najisnya belum kering. Li'anal hajara, kata ulama kita, karena sesungguhnya batu la yazilu itu tidak bisa menghilangkan najis yang keadaannya sudah kering. Perasaan saya baru ngomong, Pak, udah hampir masuk Isya. Kalau Bapak capek nungguin ya, saya pasti baru ngomong ini kurang lebih. Yang ketiga syaratnya itu bahwa najisnya belum kering. Li'anal hajara, karena sesungguhnya batu la yazilu hinaidin itu nggak bisa menghilangkan najis yang sudah kering. Dulu tuh ingat tuh, kepet itu namanya. BAB-nya di sono di kebun, ceboknya pulang ke rumah. Kadang-kadang lupa ngobrol gitu. Ini bawa apinya. Itu saya kecil Pak. Makanya bahasa kepet pasti ingat. Lu kepet Gus ya? Iya, aku belum cebok dari tadi adanya. Dari pagi udah jam 6, udah jam 8 ini. Parah udah. Nggak bisa tuh. Kata ulama kita, kalau misalkan najis sudah kering nggak bisa. Wa qalu yajifa bikal zim min ba'di daraba. Wa fil qatil bani as-sada bi fatiha min babin ta'iba. Itu ulama kita sampai hati-hati menjelaskan. Kata pengarang kitab Safinah Syekh Alimil Faris Salimin Syaudrami, dia mengatakan begini. Sampai dijelas sama beliau. Beliau mengatakan
Lapad ya jipa bikasojim dengan dikasojimnya ya jipa. Min babi doroba itu dari bab doroba. Doroba ya dribu, dorban, dorbatan. Dijelasin itu. Soroba dijelasin ulama kita. Fil logotin nabi asad, kemudian dalam logot qabil asad di fataha. Jadi dibacanya gini. Di fatihah dibacanya ya japa. Kalau libanis asad. Kemudian min babi taiba dari bab taiba. Sampai diterangin ulama kita, masya Allah. Fa'in japa kulluhu au ba'duha ta'ayyan al-ma'u. Kata ulama kita, maka jika kering seluruh najisnya itu atau sebagian najisnya kering, ta'ayyan al-ma'u, maka nyatalah atau harus bersucinya dengan air. Jadi nggak bisa, misalkan bapak BAB terus sampai kering najisnya, nggak bisa dengan batu yang ada najis kagak hilang, bool bapak yang ledes, kuat dipaksain. Paham ya? Syarat ketiga tuh. Kemudian dijelas ulama kita malam yakhruz ba'dahu kharij akhara. Selaginya tidak keluar setelah itu sesuatu yang lain. Walau pada jinsi wa yasil illa ma wasala ila alwalu. Nah, kelar yang ketiga. Kemudian dan sekalipun selain jenisnya yang keluar, maksudnya selain jenis yang keluar itu dari yang pertama, illa kecuali enggak seperti itu kafa istinja, maka cukup istinja bil hajar dengan batu. Kesimpulannya bahwa yang ketiga ini kotorannya jangan kering. Kalau kering tetap harus dengan air. Tetapi kalau enggak kering kotorannya, enggak belepetan kemana-mana, enggak cecretan, maka cukup istinja dengan batu. Itu barangkali bapak-bapak yang ketiga. Insyaallah ketemu kita sama yang keempat. Sebelum saya akhiri, masih ada waktu 6 menit. Datang waktu Isya, silakan kamu tanyakan. Ya. Gimana? Jelas ya? Gimana jelas? Betul. Maksudnya lagi mau sholat. Itu syaratnya. Jadi syaratnya ketika misal kita BAB, tiba-tiba nggak ada air, terus pakai batu, cuma 3 batunya, itu syaratnya. Yang pertama syaratnya itu batunya 3 macam. Tetapi kalau 3 macam batu itu masih belum bersih menurut perasaan kita, tambah lagi 2, ya 5 batu. Atau masih kurang, tambah lagi 2, 7 batu. Harus ganjil. Yang kedua syaratnya, kotoran itu benar-benar harus bersih. Dan bersih itu pas keluarnya aja. Bukan sampai ke dalamnya, kan kalau misalkan air harus disunahkan sampai ke dalam, kita masukin jari kita puter. Jangan batu mah jangan dimasukin puter-puter, hancur. Iya beda. Kalau dengan air disunahkan jari dimasukkan, serak diputer dubur kita. Tapi jangan masuk-masuk, hancur juga, dikit aja dubur. Ini penting ya Pak. Tetapi kalau dengan batu tidak dianjurkan untuk dimasukkan, maka keterangan di sini dalam kitab ini terangkan bahwasanya yang penting tidak ada bekas keluarnya kotoran kecuali bekas yang tidak bisa hilang kecuali dengan air. Berarti harus dimasukin jarinya. Kalau batu enggak. Jangan begini berpikir, kayaknya enggak yakin bagus. Kitab yang ngomong, bukan saya. Udah yakin. Kitab yang ngomong, ulama kita yang ngarang. Yang penting syaratnya bukan dimasukkan batu dalam bool, kutek. Yang ada, waduh, hancur dah, tetanus. Jadi boleh 3 batu boleh, syaratnya najisnya tidak belepetan dan ben kering. Yang lain silakan.
Ya. Nah. Ya. Sebetulnya ketika memang tidak ada air, kita berusaha pakai alat yang apa sih, kayak tisu ya? Daun, tapi daun bukannya licin Mas Kendi. Daun terus pakai kaca, ini cebok dengan benda yang padat ini maksudnya yang bisa nyerap air, atau kayu yang bisa nyerap najis. Ada kayu tapi bukan kayu yang nyadrak ini. Bisa dipahami ya? Ya, silakan. Ya. Posisi duduk ya, nongkrongnya. Posisi. Jadi kalau saya baca kemarin di kitab Riyadhus Shalihin ya, kita dianjurkan menghadap apa namanya pas ini utara selatan. Ini utara ya, utara ke selatan utara. Tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Walaupun ada pendapat sudah dialingkan dengan tembok, tetapi saya berpendapat tetap mengarah ke utara dan ke selatan. Islam sampai begitu mengajarkan, masuk WC sudah doa dulu, ngadepnya diajarin dulu, masuk baca doa. Duduknya kita nggak boleh ngadep ke kiblat atau nggak boleh kiblat, ngadep ke utara atau ke selatan. Mau keluar baca doa lagi kita. Islam diajari. Intinya kesimpulannya nongkrong Pak, jangan duduk. Tapi kalau di hotel kan duduk ya. Makanya saya kalau lagi ada acara-acara seminar-seminar di hotel nyari toiletnya, aduh duduk juga nih. Saya nggak keluar Pak. Jadi yang bagus nongkrong. Terus kencing pun diusahakan nongkrong, bukan berdiri. Bisa yang lainnya? Bisa dipain Pak? Sebetulnya sama Pak. Sama aja Pak. Nongkrong sama. Makanya kencing dalam fikih diajarkan Pak. Kita keluar kencing nih. Dehem 3 kali paut Pak. Zakar itu seret paut. Seret, cet, benjat. Begitu Pak. Kalau nggak ada paut dia akan masuk di saluran bawah nih. Itu kencing aja diajar sama fikih. Kita kencing dehem 3 kali Pak. Setelah udah kelar nih. Dehem. Di paut ada seret, paut, dikentang tarik seret. Di paut Pak. Tujuan apa? Kalau nggak paut dia masih ngendap di sini najis nih. Pas kita udah kelar cebok dia keluar seret. Itu yang bikin najis kepala kita nggak sah. Sampai cebok diajarin sama kita, mau ulama kita. Sampai cebok diajarin. Posisi nongkrong. Cuma kalau BAB mah kita enggak disunahkan dehem. Ya Nabi pasti kan kencing. Kencing itu udah keluar dehem 3 kali paut dari bawah seret di paut. Dan disunahkan dalam kitab Irsal Ibad kalau cebok itu buat di kitab kasih Pak, kalau cebok itu sebelum dubur kelamin itu kita bersihkan. Baru cebok kita bersihkan. Itu ada aturannya Pak. Kita mesti istinja nih sebelum dubur kita yang dibersihkan harus zakar dulu kita bersihkan. Paham Pak? Pak Wahyu paham ya? Jangan masih ada. Ya. Boleh silakan Pak. Kalau kita umroh nih saya emang sebetulnya saya mah coba umroh naik kapal Pak. Kalau nggak umroh saya nggak naik kapal kayak saya. Naik kapal itu pas di toilet itu ya, itu nggak ada air cuma dikit, maka pakai tisu Pak. Pakai tisu. Tisu disiapin banyak dia pakai tisu. Nggak apa-apa pakai tisu Pak. Intinya dia itu bisa nyerap najis. Yang kagak boleh pakai daun Pak. Daun nggak nyerap najis, daun nggak nempel dia. Atau pakai kaca. Yang nyerap najis pakai kayu, tembikar, silakan. Yang penting jangan benda yang dihumuliakan. Wah, saya mau orang kaya pakai roti aja cepet nempel. Misalkan itu mah. Misalkan ini mah boleh tisu. Silakan lainnya. Masih ada? Ada cukup ya? Baik. Itu barangkali kawan-kawan, insya Allah minggu yang akan berikutnya lagi ya kita sambung yang keempat berarti ya. Ingatin ya, ini baru yang ketiga ya. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahamin dan saya mohon apabila cara baca kitabnya kemudian pahamnya kurang tepat, saya mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya
Lebih-lebih kata-kata saya yang kurang kurang pas barangkali dari telinga teman-teman, minta ampura ya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.